Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat nikmatnya maka kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Karena dengan adanya nikmat rahmat Allah yang ada pada diri kita, maka kita dapatlah hidup dengan sempurna dan kita sentiasa dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa perlindungan Allah, pimpinan Allah, kita tidak akan bertemu semula di video saya kali ini. Alhamdulillah, kali ini saya ingin kongsikan soalan murid saya semalam, yaitu mengenai dengan ayat yang selalu kita baca, selalu kita pahamkan maksudnya ayat tersebut, yaitu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya ayat tersebut semua kita paham, mengatakan bahawa kita sebagai manusia, dikatakan hamba, tidak ada daya upaya kecuali Allah. Jadi di sini kita harus paham, bila kita yang tidak ada daya upaya kecuali Allah, maka kita paham bahawa manusia ini dalam syariatnya dipandang hidup, tetapi bila di dalam hakikatnya dipandang bangkai. Yang kata manusia itu, batang tubuh kita ini sifatnya, Adam ini adalah bangkai. Kenapa begitu? Kita renunglah orang yang telah meninggal dunia, rohnya dicabut. Ada mata, tidak boleh melihat, ada telinga, tidak boleh mendengar, ada mulut, tidak boleh berkata-kata, ada anggota lengkap, betis, tangan, kaki, tetapi tidak boleh bergerak dan berjalan, dan sebagainya. Maka di sini cukuplah bila kita mengata diri hamba, mengaku diri hamba, maka hakikatnya kita ini tidak ada daya upaya kecuali Allah. Jadi kalau kita beramal ibadat, tetapi kita selalu mengakui diri yang beribadat, padahal kita tahu bahwa diri itu adalah la haula wala quwata illa billah. Hamba itu tidak ada daya upaya kecuali Allah. Jadi hakikatnya kecuali Allah itulah yang harus kita paham. Contohnya kita semayang, sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi hakikat karena Allah itu kita harus paham. Karena disitulah kita boleh jadi syirik kalau tidak paham apa yang kita hakikatkan. Tetapi kebanyakannya kita ini paham tentang ucapan, pengakuan saja, tetapi kita tidak tahu, tidak paham mengenai dengan hakikatnya ucapan kita, lafaz kita mengatakan sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi perkara ini sedikit
yang boleh menyesatkan kita, mensirikkan kita. Ini dalam pengalaman saya, seorang asalnya Kristen, kemudian mengkaji, belajar, dan mengkaji Al-Quran, maksud dan kupasannya, selain daripada terjemahan dan tafsirannya. Jadi alhamdulillah, bila saya kaji itu, bahwa saya selama beberapa tahun saya salat dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengaku diri yang salat. Karena Allah Ta'ala itu kita harus paham, karenanya Allah yang memberi kita ruh, menghidupkan kita. Karena ruh itu adalah sebagai wali, nabi dan utusan Allah. Daripada itu Nabi Muhammad SAW sebelum dia diangkat sebagai nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan ataupun mengingatkan. Kita baca yaitu ayat 74 dan 75 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 74 dan 75. Yang bermaksud, yang berbunyi seperti ini. Dan kalau kami tidak memperkuatkan hatimu, wahai Muhammad, niscaya kamu hampir cenderung sedikit kepada mereka, yaitu asutan iblis dan syaitan. Dan ayat 75 Allah Ta'ala berfirman lagi, kalau terjadi demikian, benar-benarlah akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat kali ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda di sesudah mati nanti. Dan kamu Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Jadi kita lihat, ini ayat diturun Allah Ta'ala itu kepada Rasulullah SAW sebelum dia menjadi. Sudah ada nasihat ini. Jadi bila sudah Nabi itu tadi mengenal dirinya, barulah dia itu tadi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Bila dia sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, barulah dia tadi bersabda kepada umat Islam, khasnya kepada sahabat-sahabat, amnya kepada umat Islam ketika itu. Maka dia berfirman, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia bersabda ketika itu dalam hadisnya, yaitu dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhan. Kenapa dia berkata macam itu? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kita tidak mengenal Allah, sedangkan kita ini tidak ada daya upaya? Nah, lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, zahir kita, mata zahir kita, telinga zahir kita tidak akan dapat melihat dan mendengar kata-kata Allah, kecuali yang mendengar, yang melihat, yang bekerja, yang berkata, yang berilmu itu adalah ruh yang ditiupkan Allah kepada kita. Karena ruh itu adalah rahasianya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman lagi di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku rahasia insan. Jadi bagi orang yang masuk Rasulullah tadi, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenallah rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah dia paham bahwa di dalam dirinya itu ada sifat Allah. Mendengar, sama, basal, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu 7 sifat Allah dalam diri manusia. Maka itulah yang mengenalkan kita, karena yang melihat itu Allah sendiri.
kita menumpang berpat melihatnya. Yang menengal itu Allah sendiri. Kita boleh menumpang menengalnya. Kita boleh berkata-kata, kita boleh berilmu. Itu semua Allah punya. Kita menumpang untuk berilmu menggunakan akal pikiran kita. Jadi perkara inilah tidak banyak orang tahu. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala itu tadi, karena aku biar sempurna aku ciptakan manusia itu, kemudian aku hembuskan, tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi dalam kita ini adalah ruh Allah. Dia sendiri yang kata dalam Quran. Jadi di dalam ruh itu ada 7 sifat. Sifat ma'ani Allah. Sama basal, qalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Itulah yang mendirikan kita sholat. Itulah yang membuat kita rukuk, sujud, dan sebagainya hingga salam. Karena itu adalah perbuatan Allah. Itu sifat af'al Allah yang ada pada diri kita. Jadi Nabi kita sudah sedar jasad itu siapa, sifat Allah, ruh itu siapa, sifat Allah. Barulah Rasulullah mengenal dirinya tidak ada sama sekali. Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya wujud, dirinya ada, dirinya sempurna, dirinya hebat, dirinya berilmu. Karena dia merasa dirinya itulah haula wala quwata illa billah, kecuali Allah, sifat Allah yang ada dalam dirinya, bukan batang tubuh kita. Jadi kita bila sholat kita merasa diri kita batang tubuh ini rukuk, batang tubuh ini sujud, batang tubuh kita ini bangkai. Kalau sifat Tuhan tidak membaca, sifat Tuhan tidak melihat, sifat Tuhan tidak mendengar, sifat Tuhan tidak berkata-kata, sifat Tuhan tidak menyuruh kita rukuk dan sujud, mendiri kita sholat. Jadi hakikatnya itu, aku itu bukan batang tubuh ini. Aku itu adalah diri kita yang ruh, yang ditiupkan Allah SWT kepada kita. Maka inilah hakikatnya ya ingin saya kunci. Hakikat inilah saya mendapatnya daripada dalam mimpi saya, melalui suara yang menerangkan kepada saya, yaitu semasa saya menunaikan haji tahun 1990, haji saya yang pertama. Jadi alhamdulillah, maka perkara inilah saya ingati betul-betul, saya hayati betul-betul. Saya merasa diri itu betul-betul tidak ada daya upaya kecuali Allah. Macam mana kita sudah berilmu mau sombong? Bukan ilmu kita, yang berilmu itu Allah. Kalau orang itu mengatakan seseorang ustaz itu berilmu hebat, ceramah, lalu mengatakan hebat ustaznya, sirik hukumnya bagi orang yang mempelajari ilmu hakikat tasawuf. Kalau dia tidak belajar setakat ilmu fikih, hukum hakam sahaja, sah batal ilmu fikih, maka jangan harap dia akan mengetahui, mengenal dirinya. Jadi perkara ini yang sangat merugikan kita manusia, khasnya umat Islam mengaku diri beriman kepada Allah, mengatakan Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Tetapi kita selalu dilupa, dilalaikan oleh iblis, syaitan, selalu mengatakan kita yang hebat, kita kaya, kita sombong, kita berilmu, kita sombong. Jadi akhirnya kita akan dimainkan oleh syaitan nafsu kita. Karena kita merasa diri ada, selagi kita merasa diri ada sebagai hamba, selagi itulah syaitan ketawa, membolak-balikkan hati kita. Yang betul menjadi salah, yang salah menjadi betul. Ini yang sangat bahaya di akhir zaman ini. Jadi itulah kita berhati-hatilah, dalamilah ilmu tauhid itu. Karena dalam beragama itu adalah yang menentukan agama kita, Islam kita, iman kita, ibadat kita, adalah ditentukan sejauh mananya tauhid
kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adakah sudah nyampai ke puncaknya? Ini kalau tauhid kita sudah sampai ke puncaknya, insya Allah segala ibadat kita, walaupun sedikit zikir kita, ibadat kita tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah sabda, macam mana dosanya bila menghembuskan nafas yang terakhir dia mengucap la ilaha illallah, maka selamatlah dia. Walaupun dosanya macam buih di laut, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tahu hakikatnya. Orang yang tahu hakikatnya ini, dia tidak pernah mati. Jadi sebab tadi bila terpisah ruh dengan jasad, ruhnya tetap menyebut la ilaha illallah. Kena yang menyebut itu bukan batang tubuhnya. Kalau batang tubuhnya itu sudah mati, tuli, buta, bodoh, mayat, macam mana kan kata-kata. Jadi inilah Nabi kita bersabda tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhan. Tapi kenapa kita mengabaikan sabda Rasulullah SAW ini? Jadi inilah yang saya fungsikan, jawabannya yang disoalkan oleh murid saya semalam, dan saya fungsikan kepada Anda semua yang mendengar video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya fungsikan ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Kalau sekiranya ada kekurangan atau kemuskilan, saya sedia sentiasa terbuka untuk menerima pertanyaan, soalan daripada saudara-saudara di luar sana. Saya bukan orang berilmu, saya ini bangkai. Yang berilmu itu bukan saya. Yang berilmu itu adalah sifatnya Allah, bukan saya. Jangan silap. Dan saya pesan sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengatakan seseorang itu hebat, seseorang itu pandai, seseorang itu berilmu. Syirik itu boleh menghancurkan salat kita 5 waktu, zikir kita beratus ribu, tetapi tanpa disedari. Daripada itulah kita dikategorikan oleh Allah adalah orang yang lalai. Celakalah bagi orang yang lalai dalam ibadatnya. Maka inilah kita takutkan, wahai saudaraku. Jangan kita sebagai orang yang buta mata hatinya dunia, tidak kenal Tuhan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa buta mata hatinya dunia, tidak mengenalku, di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat kepada jalan yang benar. Wahai saudaraku yang kukasihi, yang kusayangi, sama-sama kita mencari rahasia-rahasia Allah yang ada dalam Al-Quran. Carilah guru kita, carilah guru yang benar-benar boleh memimpin kita ke jalan Allah yang betul. Ingat, tetapi jangan dianggap guru itu yang hebat, guru itu pandai. Guru maksud saya itu adalah guru yang ada rahasianya di dalam rahasia dalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.